Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Di hari yang baru ini, mari kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, atas hidup kami, atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Juga melalui gereja ini Tuhan, saat ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami lebar-lebar. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan bukan hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi betul-betul perintah-Mu itu kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu. Setiap kata-kata yang hamba-Mu ini katakan, biarlah dapat menyampaikan maksud dan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama saudara. Pada hari yang baik ini, mari kita sama-sama belajar mengenai give thanks. Saya berikan judul mengenai mengucap syukur. Mungkin mengucap syukur adalah suatu hal yang sudah sangat biasa kita dengar sebagai orang percaya. Dari waktu kita kecil atau waktu kita sekolah minggu dulu, kita diajarkan bagaimana orang percaya itu harus mengucap syukur. Namun biarlah pada kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan mungkin ada makna tersembunyi atau makna yang lebih dalam lagi mengenai mengucap syukur. Baik, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan lantang kita katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin saudara, untuk firman Tuhan. Nah, dari ayat ini ada 3 hal yang mau saya bahas. Yang pertama adalah mengucap syukur itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Ini bukanlah suatu saran atau rekomendasi dengan sehingga nanti kata-katanya menjadi sebaiknya kamu harus mengucap syukur. Tetapi tidak, dengan tegas firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa saudara kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Kalau kita baca, saudara silakan nanti buka Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Dikatakan janganlah sesat. Segala sesuatu, semua yang baik itu datang dari Allah Bapa. Dengan segala yang baik datang dari Allah Bapa, sudah cukup membuktikan dan menjadi alasan untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita memuji Tuhan, saudara? Kenapa Tuhan itu harus dipuji? Kenapa kita menyembah Tuhan? Sama seperti pertanyaan, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Allah yang memberikan segala sesuatu yang baik dan merencanakan segala yang baik untuk kita. Dia disembah, Dia dipuji, karena Dia Allah. Karena itu adalah satu hal yang sudah fakta. Dia hidup, Dia memberikan kehidupan, Dia memberikan keselamatan. Itu adalah fakta. Oleh karena itu Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan. Dalam satu pengajaran mengenai penyembahan, mungkin kita pernah bahas pada waktu-waktu sebelumnya, Allah itu membutuhkan kita sebagai penyembah, sebagai orang yang mengangkat pujian dan sembah kepada Tuhan. Dan pujian dan sembah itu selalu diawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Lalu
ada fakta kenapa kita harus mengucap syukur. Karena kita tidak pernah mengetahui seluruh fakta yang ada. Kita tidak pernah mengetahui segala hal yang ada di depan kita. Mungkin manusia bisa mengira-ngira, oh mungkin besok akan terjadi seperti ini, minggu depan akan ada ini dan seperti ini. Tapi kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi pada kita. Tidak pernah ada satu pengetahuan yang utuh yang diterima oleh manusia. Kita tidak tahu big picture-nya, kita tidak tahu gambaran besarnya. Apa yang ada di balik apa yang terjadi pada kita tidak pernah tahu. Dan kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan mengetahui segalanya. Rancangan Tuhan selalu lebih baik, dan bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan sudah Dia sediakan. Saya pernah merenungkan suatu hal, yaitu bagaimana kita bisa diarahkan ke tujuan kita dengan menggunakan GPS atau menggunakan teknologi satelit yang ada di atas. Karena dia bisa melihat, mungkin kalau misalkan lewat sini nanti ada jalan yang buntu, yang mungkin 2 km, 3 km ke depan yang kita nggak bisa lihat, tapi satelit bisa melihat. Sama seperti Tuhan yang ada di atas, yang bisa melihat jauh ke depan. Bukan hanya jarak, tapi waktu. 1 detik kemudian, 1 menit, bahkan 1 hari, bahkan 1 minggu kemudian, apa yang akan terjadi pada kita, Dia sudah tahu. Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena dalam segala sesuatu yang buruk pun, pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada hal yang baik untuk kita. Oleh karena itu, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 28, ini adalah salah satu ayat favorit yang sering kita katakan bersama-sama, bahwa Tuhan bekerja, Tuhan turut bekerja. Kalau dalam bahasa Alkitab dalam versi lain, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tidak selalu yang kita doakan itu terjadi pada kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kita di masa depan. Tetapi dengan ada Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan, kita diberikan satu hal yang pasti, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, mungkin kita bisa membayangkan seperti ini. Pada saat waktu kita kecil, masa kita kecil, kita tidak pernah terfikir bahwa nanti besok saya akan makan apa, bahwa nanti kalau saya masuk sekolah, siapa yang akan membayar sekolah tersebut, nanti saya mau keluar, saya mau ini, saya mau itu, bagaimana. Karena kita tahu bahwa orang tua kita bekerja untuk kita. Dia bekerja, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu adalah orang tua jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Dan saat ini kita menyadari, di saat kita sudah dewasa, kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Mungkin masalah kita juga belum selesai. Tapi yang pasti yang harus kita sadari bahwa di balik semua itu ada Tuhan yang sedang bekerja. Amin, saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untukmu saat ini? Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Jadi itulah maksudnya bagaimana Roma 8 ayat 28 itu Tuhan bekerja sama, atau Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan buat kita. Bagaimana kalau misalkan ada orang nih, misalkan orang tua kita lagi bekerja, mungkin belum ada hasilnya, sedang berproses, dan kita sebagai anaknya sudah mengucapkan thank you, terima kasih Pak, terima kasih Ma. Tentu ini akan menyentuh hati orang tua kita. Begitupun Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu, bahkan di saat keadaan kita bukan posisi yang tepat untuk mengucap syukur sekalipun, tapi kita mengucapkan terima kasih Tuhan, itu kita bisa menyentuh hati Tuhan. Dan saat kita menyentuh hati Tuhan,
percayalah suatu hal yang besar akan terjadi. Amin, saudara. Ya, saya lanjutkan. Karena ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, saya mengutip dari beliau, dosa pertama manusia itu bukanlah karena pembunuhan Kain dan Habil. Tidak. Itu adalah dosa selanjutnya. Tetapi dosa pertama manusia adalah curiga. Di saat Adam dan Hawa mulai mencurigai bahwa Tuhan menyimpan yang terbaik untuk dirinya, bahwa Tuhan tidak menyediakan yang baik untuk mereka. Dan di saat itulah mereka mulai jatuh dalam dosa. Saat iblis mulai menggoda, ya kan? Kenapa kamu tidak makan buah itu? Kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Makanya dia melarang. Di saat itulah saat manusia sudah curiga dan meragukan sifat karakter Tuhan, dia mulai jatuh dalam dosa. Godaan itu akhirnya mempan terhadap manusia. Saat kita curiga bahwa kita iri, kita mulai jatuh dalam dosa yang ada di pikiran kita, bahwa Tuhan tidak menyediakan yang baik untuk kita, bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Itulah kejatuhan yang pertama. Dosa kita sudah jatuh di situ. Sebab itu kita harus terus bagaimana caranya melatih supaya dapat mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan di dalam keadaan yang buruk pun, seperti misalkan kita dalam satu hal yang masalah yang saat ini menimpa kita. Kalau kita bisa mengucap syukur, saya percaya paling tidak 50% kita sudah menang. Ada damai sejahtera dan sukacita yang kita rasakan walaupun kita sedang terhimpit masalah yang berat. Dan tinggal 50% yang lagi adalah proses. Tapi kita sudah berdamai, kita sudah menerima dan percaya. Itulah sebabnya kenapa kita disebut sebagai orang yang percaya. Kita percaya bahwa satu, mungkin Tuhan tidak pernah memberikan beban melebihi apa yang bisa kita terima. Kedua, kita percaya dan belajar bahwa ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu. Oleh sebab itu, aku mau mengucap syukur ya Tuhan. Amin, saudara. Biarlah pemahaman ini kita sama-sama renungkan dan resapi untuk bisa kita lakukan. Saya yang berbicara di sini pun belum sempurna. Saya terus belajar dan menangkap maksud dari firman Tuhan dan berusaha dengan keras untuk bisa melakukannya. Yang kedua, saudara, tadi poin yang pertama, mengucap syukur adalah suatu perintah. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah mengucap syukur itu harus dilakukan secara konsisten, regularly, secara terus-menerus, dengan disiplin. Ini bukan suatu hal yang kita berdasarkan suatu mood atau misalkan saat keadaan mendukung dan sebagainya. Tetapi harus kita disiplinkan, kita harus lakukan terus konsisten untuk menjadi suatu karakter di dalam hidup kita. Karena dari kata-kata mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal bukan artinya segala perkara saja, tetapi dalam segala waktu. Kita ngomong waktu berarti setiap hari, pagi dan sore, ke malam, besok harinya, minggu depan. Konsistensi itu penting untuk menjadikan mengucap syukur sebagai karakter. Kalau kita sudah punya komitmen hati untuk bisa mengucap syukur, maka mengucap syukur itu akan menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita yang akan kita bawa kemana-mana, dimanapun kita berada, di keluarga kita, di pertemanan kita, di kantor, misalkan di pelayanan kita. Ucapan syukur, mengucap syukur akan menjadi gaya hidup.
Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris yang sangat bagus sekali, yang mengatakan, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jaga pikiranmu, karena itu akan menjadi perkataan. Jaga perkataanmu, karena itu akan menjadi suatu tindakan. Dan jaga tindakanmu, karena itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian jaga kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karakter. Dan yang terakhir, jaga karaktermu, karena itu akan menjadi takdirmu. Jadi semua itu berawal dari pikiran kita. Saat seseorang dia bisa menerima satu kejadian, lalu ada dia bisa memilih dua di dalam pikirannya dulu. Apakah dia akan mengucap syukur, atau dia akan mengeluh, atau dia akan bersungut-sungut. Dan saya yakin lebih mudah untuk kita mengeluh, bersungut-sungut, atau mengasihani diri kita sendiri dibanding kita mengucap syukur. Dan saat pikiran itu kita lakukan, kita biarkan, dia akan berubah menjadi perkataan. Seperti misalkan, ya kok kayak gini sih? Kok kayak gitu sih? Padahal aku udah baik sama dia, kok dia memperlakukan aku seperti ini? Ya kan, mulai dari perkataan, lalu mulai ke tindakan, kebiasaan, sehingga menjadi karakter. Dan pada akhirnya, hal yang buruk akan datang dengan kebiasaan yang buruk. Maka jadikanlah mengucap syukur itu sebagai kebiasaan yang baik. Dalam mengucap syukur secara konsisten, ada dua keadaan yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah mengucap syukur pada saat semua hal itu baik-baik saja. Jadi semuanya baik, tidak semua terjadi seperti yang sedia kala. Itu kita harus mengucap syukur. Loh kok kayaknya gampang, tapi ternyata tidak, saudara. Seringkali orang percaya atau misalkan orang Kristen pun pada saat menerima sesuatu yang baik, dia tidak mengucap syukur. Kita bisa melihat bagaimana kisah dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus bertanya, di manakah teman-temanmu yang lainnya, 9 orang tersebut? Bahkan kalau kita lihat, saudara, dari 10 orang tersebut, satu orang yang kembali, dia adalah orang asing. Dia bukan orang Yahudi. 9 orang tersebut adalah orang Yahudi yang lupa mengucap syukur. Dia tidak berterima kasih atas kesembuhan yang sudah dia terima. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena seringkali manusia saat mendapatkan suatu hal yang baik, dia cenderung untuk mengatakan bahwa ini adalah suatu karena kerja keras saya, ini adalah karena kepintaran saya, karena koneksi saya. Ini adalah suatu kebetulan, keberuntungan saya. Tetapi dia lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi belum tentu orang yang mendapatkan satu hal yang baik, dalam keadaan yang baik, dia akan mengucap syukur. Lalu saudara, seringkali juga kita hanya mengucap syukur karena sesuatu yang kita dapatkan. Tapi kita lupa mengucap syukur karena sesuatu itu tidak hilang dari kita. Kenapa kita tidak mengucap syukur karena kesehatan yang sedang kita nikmati saat ini? Paling mudah sering saya contohkan adalah di saat kita tidak menderita sakit sariawan, sakit yang mungkin sering dan terjadi gitu ya, kecil. Tapi pada waktu sariawan itu sakitnya mungkin mengganggu sekali. Makanan yang seenak apapun tidak akan terasa enak karena menyakitkan, gitu kan. Buah yang mungkin manis banget, yang manis sekali, tapi saat kita sariawan atau sakit di gigi, itu akan terasa menyakitkan. Tapi pada saat kita semua baik-baik saja, seringkali kita masih mengeluh, kenapa hidup saya begini-begini saja. Kenapa kita tidak mengucapkan syukur atas kesehatan yang saat ini kita punya? Kenapa kita mengucap syukur atas pasangan kita yang saat ini ada bersama dengan kita, atas keluarga kita, orang tua kita, yang saat ini masih bersama-sama dengan kita? Inilah kenapa mengucap syukur haruslah dengan disiplin hati dan komitmen
untuk dilakukan setiap hari, setiap saat. Kemudian, keadaan yang kedua adalah mengucap syukur pada saat hal yang buruk itu terjadi. Tadi yang pertama mungkin beberapa orang masih dia ingat dengan mengucap syukur pada Tuhan. Tetapi untuk pada saat hal buruk terjadi, ini adalah hal yang mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan kalau misalkan orang bilang mengampuni itu susah, saya bisa katakan bahwa mengucap syukur itu lebih susah. Karena biasanya orang yang mau mengampuni, sebelumnya dia harus mengucap syukur dulu. Setelah itu, next step-nya dia mengampuni. Mengucap syukur pada saat hal yang buruk terjadi. Pada saat hal yang mungkin kita hindari selama ini, yang tidak kita inginkan terjadi. Kalau kita lihat kisahnya Ayub, saudara, itu mungkin jadi satu kisah yang tidak terdengar nyata buat kita, apalagi di masa sekarang. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Itu terjadi. Bagaimana kita melihat Ayub betul-betul dicobai, kehilangan segalanya. Tetapi pada akhirnya, kalau kita baca di Ayub 1 ayat 21, dia mengatakan, kalau tidak salah, kata-katanya mungkin tidak sama persis, tapi dia berkata, pada waktu aku lahir, aku dalam keadaan telanjang, aku akan kembali dalam keadaan telanjang. Segala hal yang terjadi, terpujilah nama Tuhan. Di saat-saat yang paling, bahkan di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa dalam keadaan itu pun, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ini adalah suatu sikap orang yang sudah punya komitmen untuk mengucap syukur dalam segala hal buruk yang terjadi. Nah, pada saat hal buruk terjadi itu, kita evaluasi diri dulu. Kalau misalkan itu terjadi karena dosa yang kita lakukan, maka kita harus bertobat tentu. Minta pengampunan sama Tuhan, mengucap syukur karena pengampunan Tuhan tersebut, kita bangkit, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kalau itu bukan karena dosa, setelah kita evaluasi, kita sudah ada hidup di dalam porosnya Allah, kita sudah hidup sesuai firman Tuhan, dan itu terjadi, maka saudara, yang pertama kali kita lakukan adalah tentu mengucap syukur. Kita berdamai dulu. Walaupun misalkan itu berat, masalah itu ada datang, nyata di depan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdamai dulu. Kita syukuri, bukan kejadiannya. Kita syukuri karena Allah. Kita syukuri karena kita percaya sama Tuhan. Kita berdoa. Kita bilang mungkin, Tuhan, aku nggak mengerti hal ini, tapi aku kenal Engkau. Paling tidak aku masih punya Engkau, Tuhan. Coba saudara, berserulah di dalam, mungkin kau hancur, perasaan hatimu, pikiranmu kalut dengan masalah yang terjadi. Berseru sama Tuhan. Belajar berseru. Kalau kita bisa mengucap syukur pada waktu yang sulit dalam hidup kita, saya yakin 50% beban itu sudah hilang. Karena kita punya damai sejahtera dan kita punya iman. Oleh karena itu kita disebut sebagai orang percaya. Kita sudah punya iman bahwa hal ini pun akan berlalu. Ada maksud Tuhan. Jadi orang yang Tuhan akan melihat kita sebagai murid yang baik, yang mau belajar. Tuhan, aku tidak mengerti hal ini, tapi aku mau belajar maksud-Mu melalui kejadian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Paling tidak aku masih punya Engkau. Paling tidak aku punya Engkau dan Engkau menyelamatkan aku. Amin saudara. Jadi kita syukuri karena siapa Dia? Karena Dia adalah Tuhan yang punya segalanya, dan Dia sudah selamatkan kita. Mau apapun terjadi, misalkan kaki diamputasi, mulut kita sudah tidak bisa berbicara, telinga kita tuli, tapi kalau nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan, paling tidak itu
Jadi selalu mencari, saudara, dan selalu kita bisa menemukan alasan untuk mengucap syukur. Amin. Memang hal ini sulit untuk kita terima, tetapi marilah kita belajar punya komitmen hati untuk mengucap syukur buat Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, dan yang terakhir, setelah kita melatih diri kita dan memiliki karakter untuk mengucap syukur, maka poin yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama akan diperbaiki. Karena kalau kita terbiasa untuk mengucap syukur sama Tuhan, kita akan menjadi orang yang tahu bagaimana menghargai sesama kita. Kita akan jadi orang yang gampang untuk mengucapkan terima kasih, untuk mengatakan thank you sama teman-teman kita, sama orang-orang sekeliling kita, menghargai setiap hal yang mereka lakukan untuk kita. Dan orang yang seperti ini, saudara, dia akan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, damai untuk orang-orang yang sekelilingnya. Dia akan jadi orang yang menyenangkan, orang yang akan dicari sama orang lain, dan bukan dihindari. Kalau kita belajar menjadi seperti pribadi Tuhan Yesus, maka kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus memiliki sifat lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut dan rendah hati, dia pasti adalah orang yang menyenangkan. Orang yang mungkin akan dicari oleh setiap orang. Dimana kalau misalkan ada orang tersebut, orang lain akan senang dengan kehadiran kita. Maka kita harus menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, dimulai dengan sifat atau sikap mengucap syukur. Dan kebalikan dari itu adalah orang yang suka mengeluh, orang yang iri hati, adalah orang yang tidak bisa menghargai sesamanya. Saat seseorang itu mengeluh, saudara, yang pertama terkena dampaknya adalah dirinya dia sendiri. Dia akan mendapatkan satu racun gitu, toksik yang sangat mempengaruhi dirinya dia, dan kemudian mulai meracuni sekelilingnya. Tetapi orang yang mengucap syukur, yang pertama kali kena berkatnya adalah orang itu sendiri. Karena saat dia mengucap syukur, dia berdamai dengan segala keadaannya. Dia sudah ada damai sejahtera, walaupun suatu hal yang buruk terjadi pada dirinya. Tetapi ada damai dan sukacita, dan ada sifat untuk berserah sama Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan orang lain tidak akan mempengaruhi sukacita yang ada dalam hatinya, karena dia selalu mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu bagus, baik untuk keluarga kita, untuk orang sekeliling kita, untuk diri kita sendiri awalnya, untuk atasan kita, untuk karyawan yang bekerja untuk kita. Itu sangat bagus. Dan orang yang mengucap syukur, saudara, dia akan memberikan dampak yang luar biasa baiknya untuk orang-orang sekitarnya. Dia akan jadi sosok suatu suami yang baik, sosok istri yang baik, sosok teman sahabat yang baik, sosok pelayan Tuhan, pendeta, bahkan jemaat yang baik untuk sekitarnya. Karena dia selalu bisa menghargai dan mengucap syukur atas apapun yang ada di depannya atau ada di sekelilingnya. Dan orang ini akan mendatangkan berkat buat dirinya sendiri maupun buat orang-orang yang sekitarnya. Seringkali, saudara, saya mendengar bahwa di dalam dunia perkantoran saya, dunia pekerjaan, mungkin orang itu tidak menjadi orang yang paling pintar atau orang yang paling ahli dalam bidangnya. Tetapi seringkali yang dipilih untuk dapat dipanggil kembali, biasanya kita panggil orang ini karena untuk melakukan suatu pekerjaan, kita pilih bukan karena dia yang paling pintar, tapi karena dia punya sikap atau sifat yang menyenangkan. Karena dia orangnya sopan, karena dia orangnya tahu bagaimana menghargai orang lain. Sesimpel itu, sehingga orang ini bisa mendatangkan berkat buat dirinya. Maka kita harus menjadi orang pribadi yang menyenangkan, saudara, dengan cara mengucap syukur. Karena saat orang itu bisa berterima kasih sama Tuhan, ya, maka dia pasti bisa menghargai sesamanya. Amin, saudara. Kemudian orang-orang yang bisa mengucap syukur, dia adalah orang-orang yang tahan banting.
Dia adalah orang-orang yang kuat. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa dalam segala kondisi, dalam segala sesuatu yang terjadi, dia bisa berterima kasih. Maka dia akan jadi pemimpin yang handal. Jadi orang yang bisa diandalkan dalam setiap pekerjaan. Mau pekerjaan kecil, perkara kecil, sampai perkara tanggung jawab yang besar. Dia akan bisa mengucap syukur dengan sikap, bukan cuma dengan mulut saja. Dengan sikap, dengan hatinya dia mengucap syukur, dan dia akan lakukan yang terbaik. Dia hargai setiap tugas yang diberikan kepadanya. Orang-orang seperti ini silakan saudara, kalau Anda menemukan, silakan diberikan kepercayaan. Karena dia bisa menghargai setiap hal yang dia dapat. Oleh karena itu saudara, sebagai seseorang yang percaya, mungkin tujuan utama kita adalah mendapatkan hidup yang kekal, masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Tetapi itu adalah tujuan akhir. Di dalam prosesnya, marilah kita menjadi seseorang yang bisa memberi dampak kepada sekeliling kita. Menjadi orang yang bisa menjadi panutan, menginspirasi seorang lain, menguatkan dengan cara sikap dan hati kita yang utama adalah mengucap syukur. Jadikanlah kebiasaan yang baik, jadikanlah karakter yang baik, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Amin. Dan yang terakhir saudara, saya akan tutup dengan ini. Kita sebagai orang percaya akan selalu punya alasan untuk bisa mengucap syukur. Yang paling utama adalah karena kita, nama kita sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka setiap pagi, setiap kita bangun pagi, kita bisa berbicara dengan lantang, kita bisa berseru dengan lantang, terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan. Oleh darah-Mu, Engkau sudah lahir ke dalam dunia, menebus dosa kami Tuhan, menebus dosa aku, dan aku diselamatkan. Namaku dicatat di dalam kitab kehidupan. Tidak ada hal yang melebihi hal tersebut, saudara. Apapun yang terjadi, mau apapun sakit penyakit yang ku alami, pekerjaanku, bisnisku, semua rata, tidak ada keuntungan pun bukan menjadi masalah karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan jadikan di awal tahun ini, kita saat ini tanggal 2 Januari, masih belum terlambat untuk memulai suatu hal yang baru yang baik. Jadikan tahun ini tahun perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, punya sikap dan karakter mengucap syukur di dalam segala hal. Amin untuk firman Tuhan.